Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan makalah hukum acara pidana tentang penangkapan. Di sini pertama-tama saya ingin mengenalkan kelompok-kelompok saya ini. Saya Deva Iswani selaku moderator di kelompok 1, dan di sebelah saya Heni Feramida, sebelahnya Adinda Mutiara Putri, dan di sebelahnya Putri Alia Zafira, yang paling pojok Rizky Pratama. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan berdasarkan atas kekuasaan semata-mata. Indonesia membutuhkan yang namanya sebuah hukum yang hidup dengan orang yang membentuk suasana bagi kehidupan. Hukum acara pidana adalah keseluruhan atau hukum yang mengatur bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya. Di dalam KUHP, ketentuan tentang proses pidana juga mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang. Latar belakang yang melandasi munculnya KUHP yaitu yang hanya mengatur tentang konsistensi dan UUD pengakuan HAM dan jaminan bantuan hukum. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tertera dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang juga melakukan tindak pidana. Pengertian penangkapan. Penangkapan merupakan bagian dan perhatian yang serius karena penangkapan, penahanan, penggeledahan merupakan hak dasar atau hak asasi manusia. Dampaknya sangat luas bagi kehidupan yang bersangkutan maupun keluarganya. Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari atau 24 jam. Perintah penangkapan ketentuan pasal 17 KUHP dilakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal 17 KUHP, definisi dari bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1. Alasan penangkapan. Mengenai alasan penangkapan atau syarat penangkapan tersirat dalam pasal 17 KUHP. Seorang tersangka diduga keras melakukan tindakan pidana dan dugaan yang kuat itu didasarkan pada permulaan bukti yang cukup. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan pasal 17 KUHP ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 KUHP. Selanjutnya penjelasan pasal 17 KUHP menyatakan pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Pengertian bukti permulaan yang cukup dari pendekatan teori dan praktek masih dapat diperdebatkan. Sekalipun pengertian permulaan bukti yang cukup dicoba mengaitkan dengan bunyi penjelasan pasal 17 KUHP maupun pengertian itu dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir 14 KUHP, masih belum mampu memberi pengertian yang jelas dan mudah ditangkap. Sebab apa yang dijelaskan pada pasal 1 butir 14 KUHP hanya berupa ulangan dari bunyi penjelasan pasal 15 KUHP atau sebaliknya. Pengertian permulaan bukti yang terdapat pada pasal 17 KUHP hanya merupakan ulangan dari pasal 1 butir 14 KUHP. Syarat lain untuk melakukan penangkapan harus didasarkan untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 16 KUHP. Oleh karena penangkapan juga dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan, mesti tetap ditegakkan prinsip harus ada dugaan keras terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidananya, serta harus didahului adanya bukti permulaan yang cukup. Juga penting untuk diingat supaya alasan untuk kepentingan penyelidikan dan kepentingan penyidikan jangan diselewengkan untuk maksud lain di luar kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Cara penangkapan. Membicarakan cara pelaksanaan penangkapan meliputi aspek pembahasan mengenai siapa petugas yang berwenang melakukan penangkapan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangkapan. Cara pelaksanaan penangkapan diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Menentukan A. Pelaksanaan penangkapan dilakukan petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan mensyaratkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat pemeriksaan penangkapan yang mencantumkan
identitas tersangka dan menyebutkan alamat penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang diinformasikan tempat dia diperiksa. B. Dalam hal tentang penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. 24. Batas waktu penangkapan berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan. Tidak boleh lebih dari 1 hari. Lewat dari 1 hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah. Konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada pra peradilan tentang sah penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi. Larangan penangkapan atas pelanggaran. Menurut pasal 19 ayat 2, tidak boleh melakukan penapaan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran. Prinsip hukum telah mengariskan dilarang menangkap pelaku tindak pidana pelanggaran. Tentu terhadap prinsip hukum ini ada pengecualian sebagaimana dijelaskan sendiri oleh pasal 19 ayat 2, yakni dalam hal apabila tersangka pelaku tindak pidana pelanggaran sudah 2 kali dipanggil berturut-turut secara resmi namun tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah. Dalam kasus lex exsorciatis ini tersangka dapat ditangkap atau dapat dibawa ke kantor polisi dengan paksa untuk dilakukan pemeriksaan. Kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan. Menurut KUHP seperti yang kita ketahui, fungsi dan tujuan hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil adalah bagaimana agar terciptanya proses hukum dan terjaminnya penegakan hukum pidana material. Ketentuan hukum acara pidana lebih dimaksud untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari muncul dalam proses penegakan hukum ialah penggunaan kewenangan yang tidak benar oleh aparat penegak hukum. Tentang ketentuan pokok, kepolisian mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat. 3. Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam. 4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan. 5. Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. Kepolisian negara mempunyai wewenang yang diatur pula dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 sebagai berikut. A. Untuk kepentingan penyidikan, maka kepolisian negara berwenang menerima pengaduan, memeriksa tanda pengenal, mengambil sidik jari, dan memotret seseorang, menangkap orang. Kesimpulannya, penangkapan merupakan bagian dari bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHP yang pelaksanaannya diberikan batasan yang bersifat mencegah agar penggunaannya tidak mengesampingkan HAM. Namun tetap dalam kurun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara kepentingan tersangka dan kepentingan pemeriksaan. Dalam hukum acara kita terdapat dan diatur tentang dasar hukum untuk suatu penangkapan, yaitu
adanya dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa seseorang melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun ke atas, kecuali perbuatan pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Di samping itu, harus pula ada dasar lain, yaitu dasar yang dilandasi atas keperluan. Ketentuan hukum acara pidana lebih dimaksudkan untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dasar pemberian wewenang kepada penyidik dan penyelidik itu bukanlah didasarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata-mata berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab warga negara. Sehingga dengan demikian wewenang dari masing-masing pejabat disesuaikan dengan besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing. Sekian dari presentasi kami akhiri. Billahi fisabilil haq, fisabilil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.